Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Di balik gegap gempita dan kegembiraan para pendukung Habib Rizik Syihab menyambut kepulangannya, ternyata ada korban-korban yang berjatuhan. Sejumlah orang yang mengaku sebagai pendukung Habib Rizik Syihab, akunnya di Facebook dan di Twitter di-strap. Gara-garanya hanya karena mereka mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik Syihab. Dan unggahan ini dianggap melanggar standar komunitas dari Facebook. Nah, korban lain adalah tayangan populer di TV One, yakni program Indonesian Lawyers Clubs alias ILC yang diasuh oleh wartawan senior Karni Ilyas. Selasa malam harusnya ILC tayang secara reguler, tetapi mendadak tayangan itu dibatalkan. Padahal sejumlah narasumber mengaku sudah diundang dan akan hadir pada acara tersebut. Di platform pertemuan dan grup-grup pertemanan banyak sekali orang yang menyatakan bahwa akunnya di-ban alias dilarang untuk menggunakan selama beberapa saat oleh Facebook. Dan alasannya memang semua sama menggunakan karena mereka mengucapkan selamat datang kepada Habib Rizik Syihab. Dan yang lebih menarik lagi, ada seorang wartawan senior yang mengaku akunnya juga tetap di-ban oleh Facebook, padahal dia sudah mengakalinya dengan tidak menggunakan kata Habib Rizik Syihab, tetapi dia hanya menggunakan singkatan saja, HRS. Tapi itu pun masih tetap kena oleh Facebook. Seorang wartawan senior terkena larangan tidak bisa go live dan beriklan selama 30 hari. Alasannya karena sudah pernah memposting sesuatu yang tidak sesuai standar komunitas. Dan berdasarkan standar Facebook, postingan tersebut bertentangan dengan standar mereka mengenai individu dan organisasi berbahaya, karena itu orang lain tidak dapat melihatnya. Siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan individu atau organisasi yang terlarang itu? Kelihatannya yang dimaksud di sini jelas spesifik adalah Habib Rizik Syihab. Coba kita baca sekarang apa yang diposting oleh wartawan senior tersebut. Begini bunyi postingan itu. Alhamdulillah Habibina Imam Besar HRS, nih perhatikan kata HRS, telah mendarat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dirinya dan umat Islam dari segala bentuk fitnah yang dituduhkannya. Amin, Allahumma amin. Coba perhatikan kalimat tadi yang saya sebut. Dia ini sengaja menggunakan kata HRS karena dia memang sudah berkali-kali terkena larangan semacam itu, terkena di-strap akunnya oleh Facebook gara-gara mengunggah nama ataupun foto dari Habib Rizik Syihab. Karena itu dia coba mengakali dengan HRS. Ternyata masih kena juga. Nasib yang sama juga dialami oleh akun DPP Front Pembela Islam. Jadi di Twitter dia akunnya sempat digembok. Jadi mereka tidak bisa menggunakan akun DPP FPI dan kemudian logonya juga dihapus. Tetapi Twitter menyatakan bahwa mereka bisa mengajukan semacam banding gitu apabila mereka merasa bahwa tindakan Twitter tidak tepat. Nah, sebelum digembok, akun Twitter dari FPI ini sempat mencuit dan cuitannya ini kemudian menjadi trending topic. Akun Twitter DPP FPI ini memang selama ini sangat intensif memberitakan rencana kepulangan sampai detail-detailnya kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Dan mereka juga selama ini selalu menjadi rujukan bagi banyak netizen untuk mendapat perkembangan terbaru, update-update terbaru mengenai rencana kepulangan Habib Rizik Syihab. Tetapi mereka digembok oleh Twitter menjelang kepulangan Habib Rizik Syihab. Sebelum digembok, rupanya mereka sudah mendapat pemberitahuan, makanya kemudian mereka mencuit bahwa logo FPI dianggap melanggar peraturan @Twitter ID, dan jika nanti kami disuspend, kami titip agar tagar welcome back IBHRS tetap rajai trending topik Indonesia. Ahwan Wasukron, begitu kicau dari akun @DPP-FPI. Walaupun kemudian digembok, tetapi rupanya perjuangan dari akun Twitter FPI tidak sia-sia, karena
kepulangan dari Habib Rizik Syihab kemudian menjadi trending topik Indonesia. Nah, itu tadi yang terjadi di dunia maya. Bagaimana dengan di dunia nyata? Seperti kita telah singgung sebelumnya, di dunia nyata yang menjadi korban adalah tayangan paling populer saat ini, tayangan talkshow paling populer Indonesian Lawyer Clubs di TV One. Jadi mereka terpaksa secara mendadak membatalkan tayangan pada Selasa malam, padahal sejumlah narasumber yang menjadi undangan sudah menyatakan akan hadir. Dan pengumuman resmi bahwa tidak tayang atau pembatalan tayangan itu disampaikan langsung di akun Twitter dari Karni Ilyas. Dear pecinta ILC, tweet The Karni Ilyas, dengan berat hati kami umumkan bahwa rencana diskusi ILC Selasa malam ini kami tiadakan. Untuk itu kami mohon maaf kepada semua pemirsa setia ILC TV One. Tulis Karni Ilyas. Karni Ilyas tidak menyebutkan apa alasan pembatalan tayangan tersebut dan apa sih topiknya sehingga kemudian tayangan itu dibatalkan. Sebab bagi banyak orang juga tidak terlalu mengagetkan soal pembatalan ini karena Indonesian Lawyers Club memang berkali-kali tidak batal tampil. Tetapi tidak perlu menunggu terlalu lama, kemudian publik segera tahu apa yang menjadi penyebab pembatalan itu. Ini adalah politisi dari Gerindra, Fadlizon, yang mengabarkannya. Jadi melalui akun Twitternya, Fadlizon mencuit. Begini bunyinya. Kemarin saya dihubungi menjadi narasumber @ILC-TV1 malam ini soal kepulangan Habib Rizik Syihab dalam kurung HRS. Kebetulan sedang ada di Bandung acara FGD. Barusan di jalan OTW Jakarta ditelepon, acara ILC malam ini mendadak dibatalkan. Ada telepon gaib ya, Bang Ed Karni Ilyas. Jadi Fadlizon ini mungkin sudah terbiasa, jadi dia hanya bercanda. Dia menyebutnya sebagai telepon gaib. Saya mendapat undangan untuk menjadi narasumber dari ILC, Indonesian Lawyers Club, yang seharusnya terjadi pada tanggal 10 November 2020 dengan tema tentang Habib Rizik, kembalinya atau pulangnya Habib Rizik Syihab. Nah, saya sudah okekan dan saya kemudian kembali ke Jakarta lebih awal ketika acara sebentar lagi mau selesai untuk mengejar waktu itu. Tetapi di jalan kemudian saya ditelepon bahwa acara ILC yang sangat penting itu ternyata dibatalkan. Tidak ada alasan, tapi kita sama-sama tahu kenapa acara ILC dibatalkan. Saya kira saya sebutlah tangan-tangan gaib ya, yang mungkin menelepon atau meminta agar ILC tersebut dibatalkan. Bagi saya ini merupakan sebuah pengekangan, pembungkaman terhadap kebebasan pers di era demokrasi. Ini sebuah ironi dan mudah-mudahan ini yang terakhir kali terjadi. Karena kalau ini terus-menerus terjadi, menurut saya ini mencederai dan melukai demokrasi kita. Ya, mudah-mudahan Bang Karni Ilyas, seorang jurnalis senior yang hebat, ya saya tahu mungkin ini bukan atas inisiatif beliau, tetapi ada pihak-pihak lain yang melobi supaya membatalkan. Tetapi pihak-pihak yang mungkin melobi atau meminta membatalkan ini harus mencatat bahwa ini bukan sebuah keberhasilan. Ini adalah justru sebuah kegagalan dan contoh yang sangat buruk di dalam berdemokrasi dan pembungkaman terhadap pers atau media. Memang seperti disebutkan berkali-kali TV One atau acara ILC ini batal tayang, dan pada saat itu selalu saja TV One tidak pernah mau membuka apa penyebab batalnya tayang. Karni Ilyas juga selalu diam, tetapi melalui akun-akunnya dia sering sekali menyampaikan sindiran-sindiran dengan mengutip berbagai kasus, dan kemudian pembaca menjadi mafhum apa yang sesungguhnya terjadi. Meskipun secara resmi TV One selalu membantah bahwa mereka ada tekanan dari istana. TV One pernah bahkan khususnya ILC sempat lama tidak tayang, yakni menjelang Pilpres kemarin. Tapi sebelumnya juga ILC berkali-kali tidak tayang, terutama pada saat aksi bela Islam tahun 2016, pada bulan Desember tahun 2016, dan kemudian berlanjut pada Pilkada DKI tahun 2017. Saat itu memang suasana sangat panas, jadi polarisasi antara kelompok
penentang Ahok dan para pendukung Ahok. Dan kemudian yang berlanjut sangat lama tidak tayang, yakni menjelang Pilpres 2019. Saya pada waktu itu menulis sebuah artikel tentang tidak tayangnya ILC dalam jangka panjang ini dengan judul "Mengapa ILC harus dibuat mati syuri". Tulisannya pada waktu itu cukup viral. Batalnya tayangan ILC di TV One itu mengingatkan kita pada pengalaman di masa Orde Baru. Pada waktu itu di Orde Baru itu dikenal namanya sebuah lembaga, yakni lembaga telepon. Lembaga telepon ini biasanya otoritasnya ada di tangan Departemen Penerangan, yakni Menteri Penerangan atau Pangkop Kamtib. Jadi Pangkop Kamtib adalah kependekan dari Panglima Komando Operasi Pemulihan dan Penerimaan Keamanan. Jadi pada waktu itu lembaga ini sangat powerful. Mereka tinggal mengangkat telepon ke media-media, mereka bisa menyatakan mana-mana berita yang tidak boleh ditayangkan dan mana berita yang boleh ditayangkan. Dan pada waktu itu biasanya media tidak ada pilihan lain kecuali menurut. Soalnya pilihannya kalau sampai membantah kemudian dibredel. Pada masa itu tidak seperti sekarang, media, terutama media cetak, harus menggunakan namanya surat izin usaha penerbitan pers atau SIUP, makanya itu kemudian disebut lembaga SIUP. Jadi lembaga telepon pada waktu itu sangat berkuasa, sangat powerful dan sangat ditakuti oleh orang-orang media. Tapi menjadi pertanyaan, kalau kemudian lembaga telepon itu meskipun tidak diakui oleh teman-teman di TV One masih berlangsung, tentu jadi pertanyaan bagi kita, bukankah saat ini kita sudah di alam demokrasi, berbeda dengan Orde Baru yang saat itu adalah masa pemerintahan otoriter. Saya Hersman Arif, sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.